diterjemahkan dalam bahasa yang sangat lugas. Apa kata beliau? Muhammad is the greatest man in the world. Muhammad itu, Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah manusia yang teragung, manusia termulia yang pernah dilahirkan ke dunia. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Sekolah sebagai Bapak Kepala Sekolah, para wakil Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu tenaga pendidik SMK Negeri 1 Bendahara, Ananda Taruna dan Taruni yang luar biasa. Alhamdulillah, tadi sudah diperkenalkan sekilas oleh Bapak Isma, abang saya, senior saya, beliau sekjen di Jakarta di sebuah organisasi yang membidangi berhubungan dengan seluruh kegiatan keagamaan di seluruh Indonesia. Tadi dia sampaikan bahwa Ustaz itu berasal dari Palembang, wong kita galau, jangan sampai A dengan I. Wong kita wong kita galau, bukan wong kita gila. Wong kita galau, betul. Ustaz berasal dari Palembang, kebetulan lahir di Palembang, sampai tingkat SMA di Palembang, kemudian di Jawa. Ya, perjalanan spiritual namanya di Jawa. Dari Jawa melakukan perjalanan spiritual lagi ke Jambi. Dari Jambi ke Banda Aceh, dari Banda Aceh ke Sabang, dari Sabang ke Kuala Lumpur, lebih kurang 4 tahun. Dari Kuala Lumpur balik lagi ke Sabang, dari Sabang pindah ke Tamiang. This is the last destination, insyaallah. Ini tujuan terakhir karena kampung istri saya orang Paya Raja. Orang Paya Raja itu kampung istri saya. Dan karena banyaknya perjalanan ini tadi, para taruna dan taruni, saya banyak melihat. Saya banyak belajar dari lingkungan yang saya datangi. Di Palembang itu ada sekitar 5 bahasa suku. Ada bahasa Komering, ada bahasa Ogan, ada bahasa Semende, ada bahasa Melayu yang umum itu kita pakai, ada bahasa Ogan Ilir. Ini bahasa-bahasa. Lalu saya di Jawa juga, di Jawa alhamdulillah ada bahasa Jawa, ada bahasa Patok, ada bahasa Sunda. Jadi Mahaya biasa bahasa Sunda. Biasa bahasa Sunda juga. Cuma biasa bahasa Sunda. Dan biasa. Dari Jawa saya ke Jambi, di Jambi dapat bahasa Jambi, dapat bahasa Padang. Sudah berapa ya? 5, 3, 2, 10. Dari Jambi saya ke Banda Aceh, dapat bahasa Aceh, dapat bahasa Gayo. 12, alhamdulillah. Selama saya berada di Kuala Lumpur, ecek-eceknya saya belajar bahasa Inggris dengan bahasa Arab. So I talk in Arabic and English level. Ana mutakallim bil Arabiyyah wal Ingliziyah fi Kuala Lumpur, Malaysia. Idan al-an ana kuntu mutakallim bi 14 lughah. Atam with around 14 languages. 14 languages. Kebetulan prinsipnya para taruna sekalian bahwa man 'alima lughata qaumin salima min makrihim. Ini Sayyidina Ali yang bilang, man 'alima lughata qaumin salima min makrihim. Barang kasau yang jin bahasa Allah sama kaum, siapa yang boleh bahasa suatu kaum, suatu umat, suatu suku, maka salima min makrihim. Orang itu akan selamat dari kejahatan kaum tersebut. Bahasa lebih kurang dia baru sekitar 27 tahun saya. Baru 27 tahun saya berada di alhamdulillah bahasa lagi boleh. Ikara di magayo izin aku
Isra bahasa gayo. Kalau ada orang gayo di sini, Ustaz juga bisa berbicara dalam bahasa gayo. Begitu juga bahasa Tamiah, bahasa Padang, dan bahasa Mesir. Insya Allah. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Itu sekedar perkenalan. Alhamdulillah sudah saya jalani. Hari ini kita memberikan sebuah peristiwa besar di dalam Islam yang digambarkan oleh Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram di Makkah ila Masjidil Aqsa di Palestina. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina yang hari ini sedang mengalami serangan luar biasa dari Israel. Ada yang pro Israel di sini? Hah? Ada? Semua ada pro Israel. Taruhlah dalam diri Allah. Perjalanan spiritual dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beberapa waktu yang lalu Imam besar Masjidil Aqsa, Imam besar Masjidil Aqsa mengatakan untuk seluruh umat Muslim di dunia. Apa kata beliau? Ayyuhal ahibbatul mu'minina fil alam, narju minkum ad-du'a min qalbin khalisin ala an yakuna najihan min Israel. Itu kata Syekh Imam Masjidil Aqsa. Ada terjemah? Cari kan? Ayyuhal ahibbatul mu'minina fil alam, narju minkum ad-du'a min qalbin khalisin ala an yakuna najihan min Israel. Wahai saudara kami dari seluruh penjuru dunia, orang-orang mukmin, kami meminta kepada kalian doa dari qalbin khalis, dari hati yang tulus, agar kami selamat dari kejahatan, dari serangan orang-orang Israel. Alhamdulillah. Peristiwa besar Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh ayahanda Ishaq, menghasilkan sebuah peristiwa, menghasilkan sebuah perintah besar yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita orang-orang Islam. Apa perintah itu? Apa perintah itu? Salat 5 waktu. Taruhlah teman-teman bahwa di dalam peristiwa besar ini, ketika Rasulullah Muhammad SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk baginda Rasul untuk mengerjakan salat 50 waktu. At the first time, Allah Subhanahu wa taala ordered our prophet. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, meminta kepada baginda Rasul agar menyampaikan salat wajib kepada kita 50 waktu. 50 waktu sehari semalam. 50 waktu dalam riwayat disebutkan. Awalnya Rasul diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Turun baginda Rasul dari Allah, turun ke langit dunia, jumpa dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, "Ya Muhammad, min aina anta?" Hai Muhammad, kami kau. Ada Aceh. Dari mana engkau Muhammad? Jawab Nabi Muhammad, dari berjumpa Allah, wahai Bang Musa. Mana hal? Apa hal Muhammad? Ada Musa. Allah Subhanahu wa taala suruh untuk hamba dan umat hamba solat 50 waktu sehari
command our Prophet Musa alaihi salam is him. Saran suggest to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar minta diskon. Minta kurang. Kemarin waktu hari pemilu setelah kita nyoblos ada yang dapat diskon. Ada yang menunjukkan jarinya lalu dikasih diskon oleh nada viola? Enggak. Nada viola nggak kasih diskon. Master bakso? Enggak kasih diskon. Muhammad, engkau menghadap Allah. Qabil ila Allah Ta'ala is'al at-takhfif. Ini diriwayatkan dalam kitab Durratun Nasihin. Is'al at-takhfif. Ustaz jangan terlalu dekat karena nyipak kayaknya. Daripada membahas cipratan, Ustaz mundur. Nah, cipratan itu kan susah. Kalau kecipratan juga tidak ada masalah. Iya memang. Cipratan uang yang nggak masalah, kalau cipratan udah musibah jauh. Oh ya, saya mundur sedikit lagi. Begitu Rasulullah disarankan oleh Musa untuk minta kurang, balik lagi Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, qala Musa li anna 50 awqat thaqilatun li wa li ummati. Ya kata Nabi, ya Allah, kata Musa teh, kamu jumpa sama Bang Musa. Mana dia kata? 50 waktu yang terlalu berat, Muhammad. Mungkin tidak kuat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala yudha'u 'ashran. Fayudha'u 'ashran. Dihilangkanlah 10. Tinggal berapa? Tinggal 40. Boleh kurang-kurang. Boleh kurang-kurang. Kurang sedikit. Kurang banyak. Kali-kali boleh. Kali-kali boleh. Boleh. Bahasa kami yang bisa. Bisa. Kurang-kurang bisa. Tambah-tambah bisa. Kali-kali bisa. Yang kurang kayaknya bagi-bagi. Saya sudah dengar berapa Jumat yang saya bisa. Kayaknya bagi-baginya yang kurang ilmu. Sudah jumpa dengan Allah, yudha'u 'ashran, dikurangkan 10, dihilangkan 10, tinggal 40. Turun baginda Nabi dengan membawa 40 waktu perintah sholat. Dihadap sama Bang Musa. Mat macam mana? Jawab sama Muhammad. Alhamdulillah Bang Musa. Dari kurangkan 10 oleh Allah. Tinggal 40. Wow, 10 jadi kurang. Iya Musa. Lain. Bukan yang tampar 40 Muhammad. Jadi mintalah uang lagi. Is'al at-takhfif kata Musa. Naik lagi Nabi Muhammad. Yudha'u 'ashran lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangkan 10 lagi tinggal 30. Ampun ni kalau jadi disuruh tempat entah bagaimana. Saya saja taruna dan taruni, kalau tidak masih tidak bisa mati-matian. Kalau tidak bisa mati-matian rugi sekolah SMK. Karena kita selalu dihukum dengan mati-matian. Terlambat aja jadi mati-matian. Saya fokus absurd kan. Luar biasa. Aplaus taruna dan taruni. Saya suka dengan disiplin. Makanya ketika Ustaz Isa kasih tahu saya pukul 8 mulai, 8 kurang 2 menit, 8 kurang 2 menit saya sudah sampai tadi. Dari ruangan 20, tinggal ringkasnya. Begitu tinggal 10, masih 10 waktu nih. Kalau saya ringkas sekarang itu sholat Jumat di sini payah. Dan tinggal 20, naik lagi tinggal 10. 10 itu ketika Nabi turun jumpa dengan Musa, diminta oleh Musa is'al at-takhfif, naik lagi Nabi. Yudha'u 'ashran terakhir. Dihilangkan 5 oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal 5. Itu terakhir. Terakhir baqiya 5 awqatin. Tinggal 5 waktu yang hari ini kita kerjakan, yang hari ini kita dirikan. 5 itu pun ananda dalam riwayat Nabi Allah Musa masih memerintah, masih menyarankan untuk Nabi agar Nabi minta keringanan. Muhammad 5 awqatin ma zalat thaqilatun li
itu tidak kuat lagi. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Yakfi khamsa awqatin li wa li ummati ya Musa. Itu jawab Nabi. Cukuplah 5 waktu ini untukku dan untuk umatku wahai Musa. Yakfi li wa li ummati khamsa awqatin. 5 waktu cukup untukku dan untuk umatku. Ana astahyi minallah. Kata Nabi, saya malu kepada Allah untuk naik lagi minta diskon. Jelas? Tetangga bilang, ih, sayang kali ya. Apa? Kenapa Nabi Muhammad tidak naik sekali lagi? Kalau naik sekali lagi kan baik. Orang sana bilang, ada sekali jadi peristiwa besar Isra dan Mi'raj menghasilkan 5 waktu perintah sholat yang intinya menjadikan kita pribadi yang saleh individual dan saleh sosial. Ini anakku. Ini taruna dan taruna sekalian. Salat 5 waktu, the goal of our praying. Tujuan dari para salat 5 waktu itu menciptakan pribadi-pribadi yang saleh individual dan saleh sosial. Tidak. Tapi kalau selama ini salat kita belum bisa menjadikan kita taruna, kalau selama ini salat kita belum bisa membuat kita disiplin, something wrong with our praying. Ada sesuatu yang salah dengan salat kita. Kalau selama ini salat kita belum bisa membuat kita menjadi orang yang jujur, ada sesuatu yang salah dengan salat kita. Kalau selama ini salat kita masih membuat kita orang yang suka marah-marah, masih membuat kita tidak segan-segan itu, tak malu-malu mencuri ninja. Ada ninja? Janganlah. Mana ada banyak seekor ninja? Malu. Cari kan? Cari kan? Kalau selama ini taruna dan taruni salat kita belum membuat kita pribadi yang baik, pribadi yang bisa menjadi contoh untuk masyarakatnya, something wrong with our praying. Ada yang salah, ada yang keliru dengan salat kita. Lihat taruna kan? Sengaja Pak Tuhan. Kalau hari ini taruna dan taruni, salat kita belum bisa mengantarkan kita, membuat kita pribadi menjadi pribadi yang lurus, yang benar ucapannya, yang baik perilakunya, maka ada sesuatu yang keliru yang harus kita perbaiki. Atau jangan-jangan salat kita yang selama ini berapa menit bang salat? 5 menit. Bukan kali ya bang. Allahu Akbar. Kita baca 5 menit. Kalau 5 menit, berapa menit bang? Ideal 10 menit boleh? Boleh 10 menit. Kalau salat kita minimal at least 10 menit untuk 2 rakaat, berarti 4 rakaat 20 menit. Ya, 4 rakaat 20 menit. Kalau salat kita waktunya, durasinya sudah tepat, bacaannya sudah baik, insya Allah ibadahnya baik. Karena jamin Allah give garansi for us. Money garansi. Garansi mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu
Al-Ankabut ayat 41. Garansi yang Allah berikan untuk kita orang yang sholat adalah sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Berarti sholat yang belum mencegah perbuatan keji dan munkar belum sholatnya. Belum baik sholatnya. Ada juga uang dekat masjid ini, rumahnya dekat masjid, dari jauh kan? Nyiprah, bahaya banget. Rumahnya dekat masjid, kita tanya, Bang Buyung, cari lalu masjid, ada mana yang ke masjid? Kemana Bang Maleh? Petang selama malam bangun hilang di masjid. Apa sebabnya Bang Buyung tidak ke masjid? Salom hilang. SMK buat sholat zuhur hilang nggak salomnya? Baru nih, ada yang bilang salomnya. Pakai sepatu salah. Wudu pakai sepatu. Sepatunya yang ditukar. Kemudian nanti apa setelah sepatu hilang ditukar luar biasa. Lalu dari yang membantu. Hilang sepatu, sandal ketika kita sholat di masjid. Kecilnya itu musibah kan? Tapi musibah kecil itu biasa itu. Iya betul. Hilang sandal biasa lah di masjid hilang sandal. Yang tidak biasa, yang luar biasa, yang musibah besar. Kalau sandalnya nggak pernah ada di masjid. Betul. Yang musibah buat kita kalau sandal kita cari penamatan di masjid. Musibah. Kemana sandal gitu? Kemana sepatu kita? Terciptanya individu yang saleh, terciptanya kesalehan individual bagi orang yang mengerjakan sholat dengan benar. Ada juga orang yang rajin sekali sholat, zuhur sholat, asar jaga, maghrib jaga lama, isya begitu juga, subuh tidak ketiduran. Tidak begitu, apalagi kalau SMK luar biasa. Pagi-pagi saya berpacu dengan anak-anak SMK. Ya, luar biasa. Pembantu semua. Berpacu dengan waktu. Luar biasa. Anak-anak semua. Kalau seandainya sholat kita sudah kita jaga dengan baik, kaifiatnya sudah baik, bukan cuma mohon apa ada orang yang kasih listrik, ada orang yang gara-gara sholat kunci Honda yang bilang ketemu, ada orang yang kehilangan kunci Honda, tapi begitu dia ada sholat zuhur, Allahu Akbar, kunci Honda di atas TV. Makanya di kunci Honda waktu sholat mending sholat dia. Tak ada lah sholatnya untuk cari kunci. Ada juga dia. Ada juga begitu takbir ihram Allahu Akbar, bunyi petir di atas. Waduh, airnya hujan. Macam mana nih nak hujan nih? Air dijemurkan dulu di atas. Sholat ingat jemur. Ada juga, dan ini this is our problem today. Ini masalah buat kita. Mengapa sholat kita tidak bisa menjadikan kita sebagai insan yang saleh, baik secara individu, ucapannya maupun perbuatannya. Dan yang kedua, sholat menciptakan kesalehan sosial. Tadi sholat menciptakan kesalehan individual, yang kedua sholat menciptakan kesalehan sosial. Orang yang sholat, orang Islam itu kata Nabi, man salima biyadihi jiranuhu wa aqaribuh. Orang Islam yang baik itu, orang sholat yang baik itu adalah orang yang selamat dengan dirinya, baik karena ucapannya
maupun karena tangannya. Orang Islam itu adalah orang yang membuat tetangga kita damai, orang yang membuat tetangga kita nyaman. Jangan kita mengaku Muslim sejati, tapi gara-gara kita tetangga kita nggak bisa tidur. Jangan kita mengaku sebagai orang Islam gara-gara ada kita di kampung, uang punya sawit ini jangan pernah panen. Duluan gitu panen. Musibah. Jangan gara-gara kita orang lain merasa susah mengkali abang maki. Pikir ini musibah untuk kita. Padahal fungsi dan kedudukan kita adalah orang yang selalu menciptakan kesalehan sosial. Jadi orang Muslim, orang saleh, orang yang sholat itu adalah orang yang bisa memberikan rahmat untuk lingkungannya. Ada yang mau rahmat sih? Ada? Siapa mau dikasih rahmat? Kak, mau dapat rahmat apa enggak? Mau dapat rahmat? Mau dapat rahmat apa enggak? Rudi? Mau bang? Kalau kita mau mendapat rahmat dari Allah, karunia dari Allah, maka syaratnya adalah dirikan sholat secara sempurna. Ustaz, sholat secara sempurna yang macam mana? Bagaimana sholat secara sempurna itu yang bisa menjaga kita dari perbuatan yang keji dan mungkar? Ini ngaji namanya. Yang pertama kita perhatikan syarat sah dan rukunnya. Udah sah, kita beda tahu ya. Syarat sah dan rukunnya kan terjaga. Mobil sudah bagus, pakaian dah unik, cadar najis, tidak batal, tidak berantakan dan sebagainya. Tapi kenapa sholat kita belum bisa menjadikan kita sebagai insan yang soleh individual dan soleh sosial? That is your problem now. That is our big problem now. Masalah kita orang yang sholat hari ini belum tercipta kesalahan individual dan kesalahan sosial. Cuma satu taruhnya sebabnya. Cuma satu taruhnya sebabnya mengapa sholat kita tidak bisa menciptakan kesalahan sosial. Karena sholat kita belum bisa menghadirkan hati kita di dalam sholat. Saudara saya, menghadirkan hati di dalam sholat. Taruhnya yang dirahmati Allah, taruhnya yang dirahmati Allah. Bagaimana kita menghadirkan hati kita di dalam sholat? Istighfarul qalbi namanya. Inilah yang memiliki asar, memiliki pengaruh yang kuat dalam setiap individu untuk mengerjakan sholat. Kalau cara istighfarul qalbi, cari deh. Kalau tidak menghadirkan hati, gak jalan, gak akan ketemu. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Jadi sholat kita menghadirkan hati kita di dalam sholat. Di saat tangan kita terangkat, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita juga Allahu Akbar. Jelas? Di saat kita ruku, Allahu Akbar, hati kita juga ikut ruku. Jadi ada cerita uang ini biasa. Mohon maaf ibu, biasa mama saya dulu suka bilang, makin lali mau ngatik orang. Katanya apa burung ini? Lu apa papa? Lu apa lu? Lali, lupa. Ada begini. Aku selalu dah 3, mana dulu, dah 4, mana 3. Ada begini? Ada enggak kadang-kadang lupa. Dah aku lupa sholatin. Ada? Oh, ada bang? Cari. Kalau cari dulu, gua biasa. Taruna gitu. Taruna itu buat binatang. Taruna ini. Ketika sholat kita kadang-kadang masih lupa jumlah rakaat yang sudah atau akan kita kerjakan.
belum hadir di dalam sholat. Iya masalah. Ada juga orang yang naudzubillah dari Ustaz mau cerita boleh? Boleh sedikit. Ada orang yang selama hidupnya belum pernah sholat. Dan usia remaja, jelang dewasa. Ya mungkin sekitar 30-an tahun kalau kita gambarkan umur. Selama 30 tahun belum pernah dilalu ke masjid, belum pernah di sholat, belum pernah belajar bagaimana cara sholat. Cerita Bang A katakan, siapa? Bang A namanya, kita jadi sebut nama. Si Bang A ini, karena dia belum pernah sholat di masjid, suatu hari ditegur oleh Pak Imam. Bang A, ikutlah, ayo sholat ke masjid. Bang A ini malu, alhamdulillah dia malu. Keringat ini jatuh menjadi permata gawapun. Jadi permata, bukan warna. Kalau keringat ini jadi permata, di surga nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau rasa lelah ini duduk bersabar menunggu sekate cerita ini digantikan oleh Allah sebagai tempat duduk di surga nanti. Alhamdulillah. Boleh begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Lanjut. Bang A ini diajaklah Bapak Imam. Bang A ini sholat di masjid. Kamu cipisi, kamu belum pernah sholat. Saya belum pernah sholat Pak Imam. Gampang Bang A. Datang aja ke masjid, ikut saya. Ikut orang-orang nanti di masjid bagaimana caranya sholat. Malam kawan siap-siaplah Bang Ai datang ke masjid. Ingat dia pesan Pak Imam, sholat itu tidak susah, sholat itu tidak payah, ikut aja hamba, ikut aja uang-uang yang sholat. Agar Bang A ini merasa mengaku menurut dia, anggur kalau berdiri di belakang Pak Imam mudah menurut Pak Imam. Kalau saya berdiri pas di belakang Pak Imam, dipikir oleh Bang A ini, maka akan saya mudah bagi saya untuk melihat Pak Imam. Macam mana Pak Imam takbir, macam mana Pak Imam rukuk, macam mana imamnya tidak, sujud dan sebagainya. Begitu Bang A. Datang di masjid, singkatnya masuk masjid, siap-siap sholat, iqamah dan selesai, imam berdiri di tempatnya, Bang A sedang imam. Allahu Akbar imam, Bang A ikut Allahu Akbar. Mudah juga kan? Ikut aja Pak Imam. Baca selesai Pak Imam baca Fatihah jamaah ada amin. Bang A ikut juga amin. Amin. Mari kita kata. Amin. Kan? Amin. Jamaah mati amin. Bang A bilang amin. Selesai baca surah Fatihah, bacaan selesai. Ayo bacaan sudah selesai, ruku lah Imam. Ruku. Bang A tidak sedikit pun ragu dia. Bang A ini tidak ragu sedikit pun dia. Begitu imam ruku dia ikut ruku. Dan musibah jemaah sekalian. Musibah teman-teman sekalian. Ketika Pak Imam ruku, Bang A ikut ruku, ternyata ada suara dari Bang A. Koyak yang sarung Bang A. Asa ni Bang A. Udah jangan cuma ketika dia keluar. Dah robek dan sarung pikir oleh Bang A. Tidak lama berselang setelah dia ruku, ada sesuatu yang terjadi di belakang Bang A. Ini kebetulan anak-anak, anak-anak. Anak-anak lah namanya, bukan taruna. Anak-anak keliling orang daripada kain sarung koyak. Cokengnya. Si Bang A ini yang belum pernah tahu sholat,
Gening banget. Pakai lagi bang. Aduh dia sholat sambil sepak-sepak. Ya kok mau sembahyang harinya lentak nih. Atau mau jauh. Ada kata bang ada mati. Ingat lagi dia baik mati. Ikut aja kalau sholat. Karena itu yang dia ingat, dia nggak pernah tahu cara sholat. Lanjutlah ke belakang. Dia belakang. Anak-anak lari keluar masjid ketakutan. Bang anu gua bisa boleh. Cari perkembangan selanjutnya. Iya tinggal imam sami Allahu liman hamidah. Sujud imam Allahu akbar. Sujud abang. Keliling ke belakang. Anak-anak dah keluar lagi. Kenapa anak-anak keluar? Karena takut sama bang Arif. Dan sepak orang. Tengoknya anak-anak keluar. Adanya seorang lari keluar. Dia pikir ini bagian dari sholat. Larilah pula dia keluar. Anak-anak yang lari keluar, tengoknya bang lari keluar. Oh, itu keliling kampung. Bang A, macam mana sholat? Sedap. Bisa Pak masalah? Bisa Pak Imam. Kuat Pak Imam. Kalau saya sampai Pak Imam. Apanya Bang A? Lari-lari. Begitu Pak Imam. Tidak ada pergi aja di ruang sholat. Maka jangan sampai lalu ada kata yang sama Pak Imam. Jangan sampai sholat itu menjadi sesuatu yang asing untuk kita. Malu sama tetangga kita. Malu sama tetangga kita kalau kita mengaku orang sholat, kita tidak menjaga sholat. Rasulullah Muhammad SAW ingatkan kita semua umatnya keras. Ustaz mohon maaf, Ustaz harus sampaikan keras peringatan dari Nabi SAW. Ma bainal muslim wal kafir as-sholat. Hadis sahih. Bagi Rasul ingatkan kita umatnya, ma bainal muslim wal kafir as-shalah. Yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Berarti kalau sholat orang Islam, kalau dia sholat orang satu ngatur. Baginda Nabi Muhammad yang mengingatkan kita. Bahaya Anda. Makanya jangan main-main dengan sholat. Jangan main-main dengan sholat. Yang kedua, sholat itu merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-shalah. Pertama amalan yang akan dihisab dari seorang hamba adalah amalan sholat. Tidak saluhat, apabila benih sholatnya saluha sairu amali, maka akan baguslah seluruh amalannya yang lain. Wa idza fasadat, apabila rusak sholatnya fasadat sairu amali, maka rusaklah perbuatannya, amalannya yang lain. Jelas Ustaz. Kalau puasa kan cuma orang Islam saja Ustaz yang puasa. Orang di luar orang Islam kan enggak puasa. Betul. Kenapa cuma sholat yang digarisbawahi oleh Nabi yang membedakan kita dengan orang non-Islam? Ananda, orang di luar kita, orang tetangga kita juga puasa.
Ya. Buddhis, puasa kok. Orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu juga puasanya juga puasa. Tapi sholat cuma kita. Mereka pray, doa. Meskipun puasanya dengan puasa kita berbeda. Meskipun mereka berpuasa mungkin untuk sekedar diet. Taruh ini, ada yang berpuasanya agar diet, agar bisa turun badan. Anak puasalah untuk diet. Ada sekali. Jadi apa yang baginda Rasul wangikan untuk kita, yang baginda Rasul ingatkan untuk kita, mesti kita camkan, mesti kita laksanakan kalau kita masih mengaku sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Ini saja sebenarnya. Jadi sholat kita sudah bagus, kefiahnya sudah bagus, hadir hati kita di dalam sholat sudah bagus, insya Allah selamat kita di dunia dan di akhirat. Amin. Ada satu cerita lagi. Boleh? Belum waktu Jumat kan? Ada satu cerita lagi. Di sebuah desa ada seorang kepala desa, kisah nyata, dimuat di Harian Express. Nggak usah dicari di mana itu Harian Express, Sumatera Express. Dimuat dalam sebuah headline newspaper, pembunuh akhirnya menusuk dirinya sendiri. Seorang kepala desa yang dipilih oleh mayoritas warga di desa itu, di desa tersebut, suatu hari dibunuh oleh seseorang. Setelah orang ini membunuh kepala desa, dia membunuh dirinya sendiri, menusukkan pisau ke perutnya sendiri. Meninggal. Dua-duanya meninggal. Tapi yang perlu saya sampaikan, taruh sekalian, orang yang jadi pimpinan desa tadi di desa itu, kepala desa di desa tadi yang dibunuh tadi, semua masyarakat di desa itu tahu bahwa dia orang Islam. Ini kisahnya. Orang di kampung itu semuanya tahu kalau kepala desa ini orang Islam, tapi tidak ada orang di kampung itu yang tahu kapan sang kepala desa ini datang sholat Jumat ke masjid. Tidak ada yang tahu kapan, tidak ada yang lihat kapan kepala desa datang sholat Jumat di masjid. Hari itu musibah kepala desa, dia meninggal dunia 100 orang. Tidak ada orang kampung yang bisa membela, yang bisa melakukan perlawanan dan melindungi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas dia sudah meninggal. Dan ketika meninggal dunia jamaah sekalian, naudzubillah, ketika kepala desa meninggal dunia, semuanya sudah dilaksanakan, tinggal sholat yang belum dikerjakan sebelum jenazah dibawa ke kuburan. Dimandikan sudah, dikafankan sholat, dikafankan sudah, yang ketiga disolatkan. Ketika hendak menyolatkan jenazah, ada perdebatan. Perdebatannya apa? Siapa yang jadi imam sholat jenazah? Mengapa terjadi perdebatan? Pak imam desa di kampung itu tidak berani untuk memimpin, untuk menjadi imam sholat jenazah. Kenapa alasannya? Karena dia tidak pernah melihat kapan kepala desa itu sholat. Meriah. Jadi kisahnya, orang tinggal disolatkan, dorong-dorongan uang. Jadi nak satu bani sholat. Jadi nak satu bani menjadi imam sholat, imam desa jadi wali, imam dusun mayu lagi, imam nasa jadi wali. Akhirnya guru ngaji sang kepala desa ini dulu waktu kecil kepala desa ini orang situ. Waktu kecil dia ngaji, guru ngajinya dulu waktu dia kecil akhirnya mengarah untuk menjadi imam sholat jenazah. Begitu sholat jenazah ditunaikan, Allahu Akbar, takbir pertama membaca, takbir pertama membaca apa? Sholat membaca sholat jenazah, takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Selesai membaca Fatihah,
takbir kedua, Allahu Akbar imam. Selesai takbir kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad minimal. Selesai takbir kedua, takbir yang tiga Allahu Akbar membaca doa untuk mayat Allahumma selesai takbir ketiga, takbir keempat Allahu Akbar. Belum ada kejadian apa-apa sampai selesai takbir keempat. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai salam, baru kejadian nyata di depan masyarakat ramai, imam sholatnya ambruk. Imam sholatnya ambruk, meninggal dunia. Ajal umur memang milik Allah. Betul? Umur memang Allah yang punya. Lakin sabab, akan tetapi sebab kematian itu muta'addidah. Al-mautu wahid was-sababu muta'addidah. Matinya mati wilo si cipta yang modern. Lakin sabab muta'addidah, akan tetapi sebabnya boleh jadi macam-macam. Singkatnya, imam sholat jenazah meninggal dunia. Coba dulu. Padahal bang, kalau acong meninggal gua simpang gua abang jadi apa? Acong yang meninggal di simpang mana? Abang kebetulan bersimpang. Oh, ini orang soleh, ini dia orang mu'alaf, ini dari dulu saya akan masuk Islam. Ayo kita sholat ya, semua. Oi, asing lah, acong. Asing, asing. Jangan. Mau sholat? Lihat, karena kata Nabi yang membedakan kita orang Islam dengan orang kafir adalah sholat kita. Dan kalau ternyata orang kafir mau mensholatkan, marilah nanti, bang. Jelas banget. Bagaimana mungkin yang tidak diperintahkan oleh syariat, yang dilarang oleh syariat, kita kerjakan. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sepanjang hayat dikandung badan. Selama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ruh untuk berada di dalam tubuh kita, jaga sholat. Perbaiki sholat, insyaallah kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, kalau kita betul-betul mendirikan sholat yang benar, akan Allah akan Allah berikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Terakhir, al-lailu mahma qal fala budda min tulu'il fajr wal 'umru mahma qal fala budda min dukhulil qabr. Ad-dunya sa'atun ij'alha ta'atan wan nafsu dhamma'atun awwidha qana'atan. Al-lailu mahma qal, malam bagaimanapun panjangnya malam, wala budda min tulu'il fajr, namun fajar pasti akan terbit. Sepakat? Sepanjang apapun malam, fajar pagi pasti akan terbit. Wal umru mahma qal, wala budda min dukhulil qabr. Umur kita sepanjang apapun ia, kubur pasti akan berjumpa. Sepakat? Ada yang sanggup mengatakan bahwa saya tidak mau berjumpa kubur?
Woi, ada yang berani mengatakan Ustaz, saya jamin saya tahun depan masih ada. Ada? Jadi jangankan tahun depan, sekarang zuhur aja. Besok pagi saja kita belum tentu belum tentu Karuni kita bisa berjumpa dengan matahari esok hari. Belum tentu kita bisa berjumpa dengan puasa tahun ini. Karena Anda sesehat apapun kita, sekuat apapun kita, pasti akan masukku. Tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu giliran. Karena hari ini siap menghadap Allah. Siap. Siap nggak siap ketika Allah panggil pasti menghadap taruna. Siap. Harus siap. Taruni harus siap. Kapanpun Allah panggil kita tidak bisa mengelak Ustaz. Ustaz selalu bersiap siaga untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak masalah. Ustaz kak, bang, kapanpun dipanggil oleh Allah gak masalah. Abang-abang semua Ustaz belakangan gak masalah. Atau sebaliknya, Ustaz belakangan kakak-kakak duluan boleh. Masalah siap Ustaz untuk menghadap Allah. Betul kan teman? Begitu caranya teman. Kapanpun kita dipanggil oleh Allah harus siap. Ustaz belakangan, abang duluan. Sebenarnya abang duluan, Ustaz belakangan. Mati itu satu. Ad-dunya sa'atun ij'alha ta'atan. Dunia hanya sebentar, jadikan waktu yang sebentar itu taat kepada Allah. Wan nafsu tamma'atun awidha qana'atun. Nafsu kita, nafsu manusia adalah nafsu yang tumu'ah, nafsu yang serakah. Jadikan ia, latih ia menjadi nafsu yang qana'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita. Allah memberikan perlindungan kita semua, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, sehingga kita semua bisa menggapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa. Ada? Taruna? Hari siap berdoa? Sebelum kita berdoa, Ustaz berpesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita, baginda Rasul perintahkan kita agar berdoa dengan hati yang tulus, hati yang khalis namanya. Bisa? Doa kita satu yang mengucapkan doa, yang lain mengaminkan. 40 orang saja yang mengaminkan itu mustajabah doa. Doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah. 40 orang yang amin saja mustajabah, apalagi kita lebih daripada 200. Ada 200. Oleh karena mari kita hadirkan hati kita